Akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kiswoyo Adijo. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kita ulas dari Pak Mahmudin Siregar di Medan, dan sekarang masih dari Medan, kaitannya masih dengan sektor komoditas. Ada Doit di sini, kemudian BRMS. Prospeknya akan bergerak kemana? Mungkin bisa disampaikan support resisten ini Pak Kiswoyo untuk Bapak Rahmat di Medan ini. Silakan untuk Doit dulu yang hari ini lagi turun 0,47%. Doit supportnya ada di 400, tadi dia sempat udah mendekati ya 402, Yep. udah agak naik sih. Terus atasnya lagi adalah 440 sebetulnya. Jadi misalnya di tengah-tengah sebetulnya. Ya, trennya memang dari sejak awal bulan Februari naik kencang nih. Apakah ini koreksi sehat saja? Ya karena ini kan bagian dari kontraktornya tambang batubara ya. Jadi otomatis ketika batubaranya naik, dia akan naik biasanya seperti itu. Kayak UNTR juga sama UT. Karena kan kontraktor tambangnya. Gitu. Jadi biasanya ikut keseret naik lah gitu loh. Gitu. Baik, itu untuk Doit 400 sampai dengan 440 ya, Mas Kis ya? Yes, betul. Oke, betul. untuk BRMS, Bumi Resource Mineralsnya bagaimana? Hari ini juga turun 1,05%. Ini BRMS memang katanya Salim ada masuk, tapi kok belum ada pernyataan resmi ya dari Salimnya. Kalau Salim mengeluarkan pernyataan resmi itu sebetulnya ini bakal rame. Ini bisa 200 temat, bisa sampai 250 bahkan ke 300 bisa, asalkan ada pernyataan dari Salim memang dia mengambil alih atau kepemilikannya dia memegang kendali. Jadi memang di sini lagi dipertanyakan, karena kalau misalnya sudah Salim yang mengambil alih, modelnya kayak Meta lah, dari sana tidak dikit pun begitu ada profit sedikit pun mereka pasti bagi dividen. Jadi memang kebiasaan grup Salim itu profit sedikit pun mereka akan terbagi dividen, gitu kan. Nah jadi memang ini ada isunya bahwa Salim udah masuk, tapi ya belum ada pernyataan resmi kan. Nah itu yang terjadi lagi ditunggu sih. Sebetulnya kayak model saham Meta lah, kita tahu Nusantara Infrastruktur gitu kan. Jadi untuk BRMS ya kalau kita lihat support-supportnya sih adanya di level sekitar 170, di atasnya lagi ada 180 gitu. Jadi ini memang 180 yang menjadi tahanan, lalu bawahnya lagi 170 gitu. Baik, range-nya 170 sampai dengan 180 itu untuk supportnya. Kalau atasnya 200, atasnya 200. Baik, itu dia 200 ya, berarti range-nya 170 sampai dengan 200. Pergerakan ya, dari BRMS. Jadi dia kalau sudah punya posisi mungkin sambil dilihat apakah pelemahan ini masih akan berlanjut atau tidak, begitu ya Mas Kis ya? Betul. Baik, itu dia untuk Pak Rahmat di Medan, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Masih terkait dengan pertambangan, ada Bumi, Pak Surya di Magelang ini, yang sudah punya atau ngambil posisi tadi di 51. Nambah lagi atau enggak ini kira-kira, Mas Kis, yang ditanyakan? Bumi memang tadi sempat tidur ya di 50, jadi memang kayak orang bilang, sampai ada yang bilang lagi ada perang bandar. Ya volumenya gede, jadi memang Bumi ini menarik. Kalau nggak salah dia tuh lagi ada konversi ya, OWK ya, obligasi wajib konversi ya, jadi kayak surat utangnya itu ditukar ke saham kan, sehingga ini membuat dia mengalami penurunan dalam dari pertengahan bulan kemarin ya, dia turun terus tuh ya karena ada konversinya itu kan. Jadi ini memang kita menunggu setelah konversinya selesai, mungkin dia baru bisa mulai kelihatan naik. Tapi memang kalau lihat ke sini kayaknya tadi 50 bisa sampai naik ke arah 52, ada high 56, berarti artinya memang hari ini sudah mulai ada orang yang berani membeli dalam jumlah besar gitu, kalau saya lihat gitu. Baik. Jadi ini kayaknya menarik sih, karena memang 50 tuh kalau Bumi kayaknya sudah nggak mungkin tidur di 50, karena kita tahu bahwa dia mencoba pertama harga batubara lagi naik tinggi, artinya profit dia naik, karena kita tahu bahwa Bumi Resources ini adalah produsen batubara terbesar di Indonesia dari sisi produksinya. Kalau nggak salah produksi dia itu sekitar 80 juta ton sampai 100 juta ton per tahun. Adaro itu di bawahnya sekitar nomor 2-nya 60 juta ton. Jadi memang kalau tanya produsen tambang batubara terbesar di Indonesia ya Bumi. Memang utang dia gede, tapi kan dengan produksi gede, harga lagi naik, ya otomatis untung dia gede, itu berusaha dia bisa lah mengurangi utangnya secara bertahap kan gitu. Jadi kita lagi menunggu sih gitu perbaikan dia. Kalau satu pekan 50 banyak yang beli sih kayaknya. Nah itu dia, satu pekan ke depan akan kemana support resistennya? Apakah juga boleh nambah posisi kalau sudah punya di 51? Ya kalau mau beli mungkin di level 50-51 menarik ya. Beli terus atasnya 60 sih kita lihat.
resistennya gitu. Baik. Jadi kalau udah ada dana yang mungkin dana dingin begitu ya, bisa dikatakan Betul. bisa nambah posisi lagi ya Mas Kis ya. Ya, betul. Peluangnya ke 60 karena level tertinggi sempat di 89 ya di sepanjang tahun ini, di awal tahun 2022. Ya. Itu dia untuk Bapak Surya di Magelang, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ini beda sektor nampaknya. Ada dari Ardi di Jakarta ini. Selamat sore Pak Ardi ya. Prospek lagi ditanyakan. IPPE ini Mas Kis ditanyakan. IPPE itu atau Indo Pureko Pratama Tbk. Dia ini sudah jujur saya nggak tahu dalamannya ya, ya. Tapi kalau lihat grafik chartnya sih dia lagi mencoba new high lagi. Oke. Jadi kalau dia bisa nembus di atas level 655, artinya ya dia kalau dia bisa lewat 655 kayaknya dia bisa new high terus ya. Dia ini baru IPO kan. Baru IPO ya. Nggak, saya coba cek. Oh iya bener. Baru IPO ya, berarti ya kalau kita lihat 655 tembus ya artinya dia new high dan kita nggak tahu nih mau ke berapa gitu loh. Baik. Mencoba untuk new high ya, kalau saya lihat gini, selama dia masih bertahan atas 600 kemungkinannya untuk naik lebih tinggi karena bawahnya lagi 550 lah kalau mau dijagainya. Oke, karena sudah punya di 590 nih Mas Kis untuk Pak Ardi di Jakarta tadi IPPE-nya. Ya 590 mepet ya. Ya mau naik boleh sih, tapi kita tunggu ya. Pokoknya jangan sampai turun di bawah 550. Turun di bawah 550 dia sudah kembali turun. Baik. Kecenderungannya lagi mencoba untuk bikin new high baru ya artinya gitu. Oke, ada peluang ke 655 dulu berarti ya terdekatnya ya untuk IPPE ya. Iya, betul. Baik, kemudian CPRO juga ditanyakan. Prospek support resistennya sendiri. Kita lihat Sentral Pritena Prima TBK hari ini turunnya cukup dalam. 3,12% di 93. Setelah naik kencang sih kita lihat ya. Iya, ini kalau saya lihat ini bawahnya sih ujung-ujungnya pertahanan supportnya sih masih ketahan di 93. Oke. 93, tapi kalau 93 jebol ini dia bisa turun lagi ke arah 80 ini. Jadi harapan ya semoga 93 jangan jebol, lalu setelah itu resistennya dari 100 sama 105 sih gitu. Baik, itu dia. Support resisten yang sudah disampaikan Mas Kiswoyo untuk Pak Ardi, IPPE, kemudian CPRO. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Jacqueline di Bali, selamat sore, menanyakan Ali sudah punya posisi di 12.350, Mas Kis. Ali kayaknya baru beli ya tadi. Itu dia, posisi memang tidak jauh beda sama closing ya. Bagaimana nih? Hari ini naiknya tapi lumayan, 4%-an. Ini CPO itu memang harga sahamnya lagi naik tinggi karena dengan harga CPO tinggi, tapi sudah agak telat ya saya lihat. Tapi ya ini waduh tinggi juga ya. Ini kalau lihat grafiknya dia terdekat 12.500, kalau dia bisa nembus 12.500 berarti arahnya ke, wah ini udah tertinggi juga ya. Ya kalau 12.500 sudah tembus berarti dia arahnya ke arah 13.000. Sampai dengan 13.000, oke. Iya betul, jadi itu. Jadi di hold saja? Ya selama dia nggak turun di bawah 12.000, masih kuat supportnya 12.000. Oke. 12.000 itu adalah level support yang harus dijaga, jangan sampai tembus ke bawah ya. Tapi peluangnya saat ini dengan kenaikan 4,46% masih ada peluang ke 12.500, begitu sampai ke 13.000 bahkan? Iya betul. Oke, itu dia untuk Jacqueline di Bali. Kemudian kita ke Bekasi, ada Pak Yudi, selamat sore. ABMM yang ditanyakan, Mas Kis sudah punya di 17.50, kemudian KKGI di 408. Kita ke ABMM dulu. ABMM lagi ya trennya dia naik, tinggal semoga dia nggak turun di bawah 1.800, itu jadi support buat pegangan kita. Oke. Kalau 1.800 nggak tembus dia akan balik lagi ke arah 1.900 lalu ke arah 2.000 gitu. Jadi 1.800 lah tahanan supportnya dia. Baik, gitu. menarik kalau sudah punya di 17.50 di hold saja dulu ya. Iya betul. Oke, kemudian KKGI-nya? KKGI-nya ini supportnya ada di 400 dan lalu setelah itu kalau sampai jebol ke bawah lagi bisa sampai 340. Oke. Jadi ini emang agak dalam, tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 400, arahnya dia itu arahnya ke 450 sih sebetulnya. 450 gitu. Sudah punya di agak tinggi 408 begitu. 2 poin dari closing hari ini. Apakah di hold saja? Menuju Ya, 450 kemudian lepas.
Ya, tapi jangan turun di bawah 400. Kalau turun di bawah 400 dia bisa ke 340. Oke, jangan sampai ke supportnya 400 ya untuk KKGI.